Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, keseimbangan permintaan demand terhadap kapasitas produksi atau yang disebut produk capacity merupakan tantangan karena jasa itu tidak kelihatan dan tidak dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari. Tantangan terjadi saat terjadi fluktuasi permintaan yang cepat. Tujuan dari penggunaan sumber daya termasuk staf, tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas secara bersama agar perusahaan produktif, dan di saat yang sama produktivitas tidak boleh mengurangi kualitas jasa yang ditawarkan serta menurunkan kepuasan pelanggan. Kadang perusahaan punya hambatan kapasitas untuk melayani tambahan pelanggan pada waktu tertentu. Perusahaan jasa juga sering terhambat untuk mengurangi kapasitas produksinya saat permintaan menurun. Secara umum, perusahaan yang terikat dengan proses fisik seperti orang dan proses pemikiran akan lebih banyak menghadapi hambatan kapasitas dibandingkan dengan informasi basic. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam jasa, kapasitas produksi dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada physical facilities design to contain consumers. Contohnya seperti klinik, hotel, dan penerbangan. Dan yang kedua ada physical facilities design for storing or processing goods. Contohnya ada gudang dan tempat parkir. Yang ketiga ada physical equipment used to process people, position, or information. Hal ini meliputi berbagai macam peralatan yang digunakan konsumen pada saat spesifik, seperti peralatan diagnostik, detektor keamanan di bandara, gerbang tol, dan ATM. Selanjutnya, yang keempat ada labor. Labor ini adalah kunci penting dari kapasitas produksi baik pada high contact atau low contact service. Hal ini dapat ditemukan pada pelayan restoran, suster di rumah sakit, pegawai di bagian informasi. Dan yang kelima ada infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi yang digunakan untuk menghadapi berbagai variasi permintaan dalam mengelola kapasitas disebut juga dengan caching demand. Ada beberapa cara yang digunakan. Satu yaitu schedule downtime during period of low demand untuk memastikan bahwa kapasitas yang disediakan mencukupi untuk peak season. Perbaikan dan renovasi sebaiknya tetap dilaksanakan pada saat permintaan menurun. Memberikan libur pada karyawan juga dapat dilakukan. Yang B yaitu use part-time employees. Dapat menggunakan ekstra karyawan pada saat peak season. Yang C rent or share extra facility and equipment untuk mengurangi biaya investasi dalam aktiva tetap. Perusahaan jasa dapat menggunakan cara lain yaitu dengan menyewa tempat atau mesin pada saat peak season. Yang D yaitu ask customer to share, meminta konsumen berbagi tempat kepada yang lain meskipun biasanya itu hanya digunakan untuk satu orang, seperti pada saat musim liburan di mana airport penuh, sehingga taksi yang digunakan menuju atau kembali dari airport penuh. Penumpang dapat berbagi tempat kepada yang lain dan yang mempunyai satu tujuan. Yang E yaitu
invite customer to perform self-service terjadi pada saat jumlah karyawan terbatas sehingga diperlukan self-service bagi konsumen. Salah satunya adalah dengan menyediakan self-service teknologi seperti kios elektronik di bandara untuk airline ticketing and check-in. Yang F yaitu cross-train employees. Meskipun dalam peak season menggunakan karyawan bagian tertentu yang sedang tidak bertugas untuk melaksanakan tugas yang di bagian yang lain sehingga tidak terjadi bottleneck dalam proses produksi. Dan saat terjadi fluktuasi permintaan, permasalahan tidak hanya terletak pada kapasitas keseluruhan, namun kombinasi yang tersedia untuk melayani kebutuhan segmen pasar yang tersedia. Seperti contohnya, Boeing menghadapi persaingan yang keras dengan Airbus dengan memperhatikan outrageous demand, dengan tuntutan agar semua pesawat punya dapur dan kamar kecil yang bisa diatur dan dipindahkan, termasuk pemipaan dalam waktu hitungan jam. Boeing 777 menjawab dengan mengatur kembali kabin penumpang dalam waktu hitungan jam dengan konfigurasi jumlah alokasi tempat duduk yang berbeda antara kelas yang berbeda pula. Dan selanjutnya, ada permintaan bervariasi menurut segmen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Permintaan bervariasi menurut segmen. Contohnya, jarang sekali eksekutif menginap pada hari Sabtu, dan biasanya hari Sabtu dipromosikan untuk wisatawan. Memahami pola permintaan dan penyebabnya. Yang pertama, apakah permintaan mengikuti siklus yang sudah diperkirakan? Ya, jika kita sebagai pemilik usaha, kita pasti paham tentang pasar-pasar kita dan kita dapat memanfaatkan peluang-peluang itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan variasi siklus? Yang menyebabkan variasi siklus bisa terjadi karena faktor keadaan. Contohnya di hari Sabtu atau weekend, di mana permintaan pasti meningkat. Yang ketiga, apakah tingkat perubahan berubah secara acak? Pastinya, karena bisa terjadi karena faktor kondisi dan keadaan. Yang keempat, dapatkah permintaan atas suatu jasa selama waktu tertentu dipecah berdasarkan segmen? Tentunya bisa. Jika kita sebagai pemilik usaha, tentunya kita pasti paham tentang pasar kita. Ketika kita sudah paham tentang pasar kita akan lebih mudah mengelompokkan pasar kita.